pun berubah lagi datanya. Dan kemudian ijazah ini atau bukan surat penyetaraan ini memang harusnya bunyinya surat keputusan. Tapi katanya ya waktu itu karena kepentingan sudah ada ijazah S1. Jadi ini tuh dibuat hanya untuk sekedar syarat. Gitu, karena S1-nya sudah ada dan menariknya mereka bilang yang S1 di luar tanggung jawab kami. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA ataupun SMK. Tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Karena ini syarat utama. Jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Kalau memang salah, cabut aja. Betul. Itu beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Jadi intinya, saudara, Gibran kurang umur, otak-atik Undang-Undang Pilpres, ya kan? Gibran nggak punya ijazah SMA, otak-atik, Dirjen Daksma. Pokoknya semua untuk Gibran. Siapa yang paling utama siapa ya? Nah, kan dibilang mau ngomong sama menteri takut kan? Takut loh, tadi loh nonton. Ya, yuk. Belum. Kok kayak Jokowi aja sudah tapi belum. Ya, sudah tapi belum. Oh ya, thank you. Oh iya. Tamu, emang kita tamu. Tamu tadi undang. Tamu tadi undang Mas ya. Udah ya. Gue mau ke kantin. Belum. Sudah tapi belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah setelah perjuangan teman-teman semua, dengan doa teman-teman semuanya, dan dengan WA saya ke Pak Menteri, terpaksa harus begitu. Ya, akhirnya Pak Dirjen Digasmen, ya Pak Eko Susilo, akhirnya menerima karena beliau memang diperintah langsung oleh Pak Menteri yang kita WA. Tapi perjuangan teman-teman luar biasa. Ya gitu. Kalau nggak ada teman-teman juga pasti juga ini tidak akan terlaksana. Intinya Pak Eko Susanto. Intinya kami ya, tadi sebenarnya kami berempat. Tapi setelah ada kuota yang sangat terbatas, mohon maaf Bu. Akhirnya hanya kami bertiga, saya, Dr. Ismon dan juga Mas Michael yang masuk dan mendengarkan, diterima oleh Pak Eko Susanto, Dr. Eko Susanto, kemudian Pak Anang dari BPID, dan juga beberapa staf lain. Intinya kami hari ini menemukan fakta, terus terang saja, bahwa ini adalah keajaiban dunia ke-9. Karena 8 sudah. 8 udah ya? 8 udah. 8 kan punya ayahnya. Oh iya. Ini ke-9. Karena tadi pengakuan dari Pak Eko Susanto, kasus seperti ini, kasus ada penyetaraan dari UTS yang kemudian disetarakan menjadi ijazah setara SMK, baru ini di tangannya Pak Eko Susanto. Tapi beliau memang belum menjamin apakah dulu di zaman Pak Sutanto itu pernah ada. Tapi kronologinya memang ruwet. Nah, gak ada wayang. Karena apa? Karena dari riwayat pendidikannya ini, ya, katanya Gibran itu memang ada katanya, ya. Tapi kami belum ditunjukkan buktinya. Baru dikatakan ada dari OPSS Orchid Park Secondary School itu adalah raport kelas 10 dan kelas 11. Itu aja raport. Ya, fotokopi raportnya. Tahunnya pun berbeda dengan ini. Tahunnya salah semua. Michael nanti jelaskan tahunnya. Salah semua tahunnya. Jadi ini pun berubah lagi datanya. Dan kemudian ijazah ini atau bukan surat penyetaraan ini memang harusnya bunyinya surat keputusan. Tapi katanya ya waktu itu karena kepentingan sudah ada ijazah S1. Jadi ini tuh dibuat hanya untuk sekedar syarat. Gitu, karena S1-nya sudah ada dan menariknya mereka bilang yang S1 di luar tanggung jawab kami. Karena yang satu adalah punyanya Dikti. Gitu. Jadi lain. Jadi intinya apa? Kita tetap kejar terus, teman-teman. Itu ya. Kami belum puas. Tapi bagaimana bisa kita berterima kasih
kepada Pak Menteri ya yang sudah kemudian dengan gercep ya membuka ini dari Bandung, beliau kemudian menginstruksikan matur nuwun Pak Profesor Ahmad Mukti ya Abdul Mukti ya dan juga jajarannya. Tapi tentu saja demi kejujuran dan kejelasan pendidikan anak-anak Indonesia ini harus dijelaskan. Lebih detailnya Bang Desmond sampaikan tadi apa yang ada di dalam. Jadi pemirsa, Kena tengah-tengah Bang. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran. Untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya. Minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insearch Foundation Program atau bridging atau academic pathway, coba ajukan ke SMK di sini. Pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Atas nama Ya. Janes. Sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai ini kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat, jangan takut sama Jokowi. Ya, oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA ataupun SMK. Itulah keajaiban. Ya, satu itu. Yang kedua, ya kita akan minta besok. Sekarang hari ini belum bisa diberikan kajian akademik terkait silabus maupun kurikulum maupun tujuan pendidikan maupun outcomes ya, learning outcomes ya itu harus ditunjukkan kepada kita.
Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Ya. Gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini yang seharusnya surat keputusan ini Pak. Apa dasar Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya. Kalau ada, buktikan. Kalau nggak ada, jujur, tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Ya, karena ini syarat utama. Itu. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Itu. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Terlaluan. Mana meritokrasi di Indonesia ini? Ya, hanya dengan bantuan bapaknya, bansos 500 triliun tiap tahun. Terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Ya. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK, cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Jangan digoyang, Bang. Ah. Oke. Kameranya goyang. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan. Pak Roy Suryo sudah punya nomor teleponnya Pak Ya, Eko, Dr. Eko Susanto. Ya, janganlah ini. Kalau bisa kita selesaikan secara seminar ilmiah. Iya. Kita undang guru-guru besar bidang ilmu pendidikan. Ya. Dia tadi tertarik Apakah ya, dasar penerbitan surat keterangan ini Termasuk Bu benar? Melani, Buten Sorki, ya. Buten Zorgi. Kalau bisa tolong Pak Abdul Muti, ya, diselenggarakan seminar ilmiah semacam itu, karena Pak, ya, kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Ya. Kalau memang salah, cabut aja. Betul. Gitu, beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Ya, oke gitu. Oke, ini detail berikutnya dari Mas Ya. Michael yang tadi mencatat tanggal-tanggalnya. Ya, saya ceritakan singkat aja. Kesalahan di sini ya. Ya, tadi di sini kita bisa lihat di KPU ada sejarah pendidikannya Gibran. Tetapi tadi dari Kemendikdasmen, Kemendikdasmu. oh ya, kira-kira itu melihat kronologi yang mereka sudah teliti sebelumnya, ternyata Gibran itu masuk Orchid Park Secondary School tahun 2003, bukan 2002, sampai 2004 bulan Oktober. Dia masuk ke UTS InSearch Ini. di tahun 2005, ternyata bukan 2004, sampai 2006 saja. Berarti cuma setahun aja nggak nyampe. Berarti 1 tahun. 2024 2025 kemana dia? Detok. 4 sampai 5, saya nggak tahu. Nah itu ada kosong tahun. Nah, itu sebentar lagi saya jawab ya. Nah, di UTS Insert Sydney ini dia mengikuti program Diploma of Business Study. Saya boleh jelaskan sedikit, diploma itu dulu saya ikut juga program seperti itu di tempat lain. Tapi kok nggak jadi wapres? Oh, iya. Soalnya saya nggak setarakan jadi gini. Karena bapaknya bukan presiden. Oh, iya. Bapak saya orang biasa memang. Nah, jadi saya ikut program itu dulu. Syarat masuk program itu adalah lulus SMA. TOEFL juga, Ya. tapi maksudnya lulus SMA artinya saya sudah lulus kelas 12 dan ini sebenarnya UTS Insert ini adalah kelas 13. Jadi disetarakan dengan 12 saya marah sebenarnya. Berarti lompat dong. Saya tadi cukup marah. Nah, bahwa di kelas Orchid Park ini katanya 10 dan 11. Tetapi UTS ini kelas 13. 12-nya mana, Pak? Ini 12-nya. Jadi supaya 13-nya nggak ditanya,
supaya 13 yang nggak ditanya udah setarakan jadi 12 saja. Nah, nanti kita tanya lagi besok ke Dikti. Ya. Ini MDIS ini kelas berapa? Jangan-jangan kelas 25. Karena saya udah nggak jelas ini dari 10, 11 ke 13. Kelas berapa ini semua gitu loh. Nah, pertanyaannya kan begitu. Jadi program yang dilakukan Gibran di sana adalah diploma. Diploma itu kelas 13. Dan kelanjutannya adalah kelas 2 dan 3 tahun kedua dan ketiga yaitu di universitas untuk memperoleh S1. Tapi tidak. Jadi kalau dia pakai MBIS gitu nah, loh. jadi kalau dia melanjutkan ke 2007 sampai 2010 yaitu 4 tahun, ini kelas berapa ke berapa ini? Seharusnya dia sudah S2 atau S3 mungkin. Ya, jadi tolong diperjelas aja lah. Jadi intinya saudara, Gibran kurang umur, otak-atik undang-undang Pilpres, ya kan? Gibran nggak punya ijazah SMA, otak-atik, Dirjen Daksma. Pokoknya semua untuk Gibran. Ya, jadi ini pun diotak-atik demi Gibran. Gibran nggak punya di atik-atik. Ya, jadi itulah very spesial kau Gibran. Walaupun otakmu nggak seberapa ya, tapi ya udah nasibmu mungkin hidup di negara yang apatis seperti ini. Akhirnya Anda terpilih jadi wakil presiden. Oleh karena itu rakyat harus bangkit. Jangan sampai manusia semacam ini mencalonkan diri sebagai calon presiden 2029. 2029. Bahaya. Ya, kalau masih dia terpilih dan kalian diam saja, Nepal. Kita janeskan dia. Iya. Jangan dinepalkan, dijaneskan aja. Dia. Oke, gitu dulu ya. Jadi lucu ya. Kelas 10, kelas 11, kelas 13, kelas entah berapa ya. Kita tunggu minggu depan. Oke. Yaudah, itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas membersamkan termasuk Ibu. Aduh, luar biasa. Sampai menunggu di tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau rezeki masih kembali. Mantap lah respon. Ya, dia lagi. Iya. Terima di dalam, Pak. Terima di dalam, Pak. Ini itunya, Pak. Lo ini humas kemana ya? Terima di dalam dong, Pak. Terima di dalam dong, Pak. Ya, Ibu, Bapak semuanya. Ibu, Bapak semuanya mohon maaf. Ya Bu, mohon maaf ya Bu ya. Bahwasanya memang untuk prosedur permintaan informasi ini tetap kami mengikuti ketentuan undang-undang. Undang apa? Undang-undang keterbukaan informasi Undang-undang publik. kebodohan, Gitu. Jadi memang ada prosedur-prosedurnya. Nantinya pun juga kami akan memberikan jawaban secara tertulis. Itu jawaban yang kemarin. Iya. Kan kemarin Kenapa mulutnya, Bapak? Kan kemarin hari Kami hanya Jumat mengikuti ketentuan Pak ketentuan. Eko Susanto sudah berjanji mau menjelaskan dan mempertemukan kita dengan Dr. Sutanto yang menandatangani itu surat keterangan tim. itu dan timnya, tim pengkaji katanya sudah dilakukan pengkajian kurikulum, silabus dan lainnya. Bisa nggak kita nggak mau lihat itu dokumen karena bersembunyi di balik undang-undang KIP, tapi bisa nggak dijelaskan sama kita? Iya, hanya penjelasan. Penjelasan aja tanpa kami perlu melihat dokumen itu. Sebenarnya itu pun juga termasuk permintaan informasi ya Pak ya. Gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Jadi kami nggak boleh masuk, intinya Bu. kronologis. Berarti nggak boleh masuk. Intinya Iya. Bapak tetap boleh meminta informasi. Tapi nggak akan dikasih informasi. Bapak ini mirip kayak Jokowi. dengan ketentuan. Nanti kita ketemu di pengadilan, itu aja. Sama Jokowi benar ya. Kalian lembaga pendidikan loh, lembaga pendidikan. Harusnya lembaga pendidikan menjadi contoh ya kementerian ini sebagai contoh untuk kementerian lainnya. Sekolah, Pak. Ya, itulah karena tutup-tutup akhirnya Nadiem Makarim sekarang di penjara. Karena nggak ada transparansi. Gitu loh. Jadi kami nggak boleh masuk. Tidak. Satu kata.
Jawab aja ya tidak. Intinya itu prosedur, Pak. Dijawab. Tidak. Prosedur. Kan bisa apa enggak? Harusnya ada prosedur, Pak. Tidak Intinya bisa. prosedur yang harus diikuti. Prosedurnya apa? Prosedurnya juga kan untuk permintaan audiensi juga kan harus bersurat. Sudah Sudah ada ada permintaan menteri. surat. Kemudian juga kan untuk Tadi ada WA ke Mas Suryo. Tanyakan itu ke Pak Eko yang janji kita. Tadi Pak Menteri sudah WA. WA-nya ada. Pak Roy Suryo. Itu ditindaklanjuti nggak? WA-nya itu? Jadi Bapak taunya apa ya? Ada pembangkangan ya. Taunya apa nih Pak? Intinya bahwasanya Ya, jadi menteri itu nggak perintah menteri nggak saya kurang tahu Pak Khalifah. Pak Eko Susanto. Nggak tahu. Pak Sutanto juga nggak tahu. Pokoknya menghindar saja dapat mungkin begitu ya. Humas apa Pak? Bapak digaji nggak tahu apa-apa. Humas macam apa kayak begini? Dicopot aja bagusnya. Kalian kementerian ini yang mandiri Budaya, Pak. dasar dan menengah. Mana keterbukaannya? Jujur nggak sih? Humas apa? Jangan ketawa, kita serius. Apa-apa? Apa gunanya kamu digaji? Pertimbangan nggak boleh masuk ruangan tuh apa Pak? Apakah ada disparitas ya? Tentu bukan ada Diskriminasi tentunya orang-orang tertentu kami menerima begitu? asalkan Buka aja kalau terima. Dari tadi kita datang, Man. tapi memang ada prosedurnya. Prosedur apa? Betul, harus ada surat audiensi itu juga. Bukan audiensi kok. Ini audiensi terdahulu. Media banyak media kok. Iya. Ini orang berkualitas semua Pak, aset bangsa. Orang-orang Pak Humas kayak kaset rusak itu lagi omongnya diulang-ulang. Kaset rusak. bukan koruptor, bukan teroris. Apa nggak bisa penjelasan itu kami dapatkan? Tidak bisa Pak. Kami Dari tetap Dirjen mengikuti- yang mengeluarkan saat itu. kami tetap mengikuti prosedur Pak. ketentuan. Dirjen Itu, saat itu sekretarisnya adalah Pak Dr. Sutanto SHMA. Bisa Walaupun- nggak kami dapatkan itu? walaupun itu dibuat oleh Pak Dr. Sutanto, tetap aja Karena keputusannya dia, tanda tangannya dia memengaruhi administrasi negara kita, Pak. tetap itu aja. Yang kita tanyakan ini bukan ijazahnya Bapak, ijazahnya Ibu yang lain. Ini ijazahnya Wapres. Bemper kayak begini. Sengaja dipilih nama gini. Biar Dicopot aja nggak besar ini besar. Pecat aja yang humas kayak begini. Kita jangan jadi Tolong dikomunikasikan ke atasannya. Kami tetap menunggu sampai Dirjen apa itu Gogot dan wakilnya sekretarisnya Pak Eko Susanto untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan rakyat. Kenapa surat keterangan penyetaran itu tidak berupa keputusan? Seperti layaknya surat penyetaraan. Itu hanya berupa surat keterangan saja. Dan Pak Eko Susanto kemarin berbohong sama kami. Menyatakan bahwa surat penyertaan ya berupa surat keterangan, dan itu sudah kami konfirmasi itu salah ya. Oleh karena itu kami tunggu ya, kami akan tetap di sini sampai Pak Dirjen dan sekretarisnya menjumpai kami. kita bisa datang lebih banyak masa. Besok kita lebih banyak. Jangan macam-macam. Saya boleh tanya Pak, Bapak diutus ke bawah sini atas arahan siapa Pak? Saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan. Ya. Bahwasanya memang tugas Diutus saya siapa Pak? bukan itu siapa-siapa. WA-nya Pak Roy. Pak Menteri siapa? Siapa? Yang Saya. dapat Bukan saya mengerti, saya tidak belum dapat informasi. Ya. Jadi tadi pagi Pak Menteri bilang, ini loh bahasanya ya, Mas Roy, injing punika kula kunjungan kerja wonten Bandung jam 5.30 sampun budal. Nah, jadi saya nunggu arahannya sekarang. Iya, Pak. Ya, yuk, ini nomornya beliau, bener nggak? Saya kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu gimana? Termu. Ya, jadi sekarang tolong kami diterima dengan layak. Udah izin. Mohon izin Pak. Jadi memang demi bangsa dan negara nih Pak. Ya, mengikuti prosedur PPI. ya, terus? Minta izinan dia Pak. Cara prosedur itu udah tugas. Bukan, ini kan langsung menteri. Saya pernah di kementerian. Seluruh rakyat Di bawah Indonesia menteri kita kalau nggak ada berkumpul menterinya. minggu depan Wamennya dari Wamen. Sabang Kalau sampai Merauke Wamennya di sini. saya tahu ada di Tanah Datar. Minggu depan Ya. Nah, kita harus jadi datang lagi paling nggak assessment. dari Sabang sampai Merauke. Yuk, Kalian mari. siapkan Ajak ongkos kami kalian assessment. sendiri. Azan lagi. Karena Ya. kami Yuk, mari. melakukan hal yang sama. Apalagi yang harus dilakukan Pak? Enggak Pak, memang ketentuannya seperti itu Pak. Jadi Kaset rusak, diputer-puter Ya, ulang. prosedurnya apa? Kami kemarin udah diterima nggak ada hasil.
Jadi kenapa usulannya gitu ya? Iya. Jadi siapa? Stafnya menteri ya? Stafnya menteri kan banyak. Iya toh? Iya dong, jangan ketawa-ketawa Mas. Sengaja Pak dikirim yang begini. Siapa? Biar nggak ini. Cengengesan dari tadi tanyanya. Siapa yang bisa nemuin kami dengan layak dan enak? Ditelepon aja menterinya Pak. Untuk sementara ini Nggak bisa belum bisa Pak. Terus? Jadi ya tetap Pak informasinya ke Pak. Kenapa? Kapan nggak Maka bisa? kami akan berikan secara Sampai kapan nggak bisa Pak? Lo enggak, ini kan jelas. Menteri loh. Menteri udah kontak saya langsung. Ya, gitu. Tapi kan tidak ada pernyataan apa-apa ya Pak. Ini tadi Menteri bilang hanya sedang kerja sekolah aja Pak ya. Kenapa? Tadi kan Pak Menteri juga kan sedang chat Bapak kan sedang dinas keluar aja kan. Iya, tapi kan saya diminta nunggu arahan, ya udah. Makanya Iya Pak, ya Pak. Kami tunggu arahan. Dari pagi nunggu terus gimana? Mestinya kalau sudah ada komunikasi dengan Pak Menteri itu sudah yang tertinggi. Apa yang mengkhawatirkan Anda? Apakah ada 2 matahari di sini? Ya, memang ada kayaknya. Oh, ya. Saya yakin. Mas siapa namanya? Yang penting halangi begitu nggak boleh Pak. Subhan. Pak Subar. Mas Subhan. Pak Subar yang menerima Jabatannya kita. apa? Saya ketua tim PPID Pak. Saya tidak ada kontak dengan PPI. Yang saya minta adalah jajaran dari Pak Menteri. Pak, karena yang diminta Bapaknya adalah keterangan ya Pak ya. Bukan, saya nggak minta keterangan kami ke silaturahmi. Apa nggak perlu dibebankan dengan keterangan? Bukan. Itu merupakan informasi Pak. Bukan. Bukan. Sekarang stafnya Menteri. Bapak punya ijazah juga nggak sih? Salah juga nggak sih? Kan nanyanya dari tadi jawabannya kayak setusuk. Sepedaan kan dia koneksi nih tahu kayaknya nih. persis, karena aku termasuk yang ikut buat undang-undang itu, Mas. Jadi sekarang gini, stafnya Menteri siapa yang ada di ruangan Menteri yang bisa kita temui? Maaf Pak, tetap prosedur bahwasanya. Prosedur apa sih bicara prosedur? Prosedur. Ini dicopot nih orang model ini. Tolong dicopot nih orang model ini. Kita silaturahmi. Gak jelas ini masih banyak orang pinter. Juga harus ada surat tuntutan. Prosedurnya apa? Prosedurnya apa sih? Bapak kan mungkin kan udah tahu ya prosedur birokrasi seperti apa. Iya, loh, enggak, saya tahu persis. Dulu zaman saya di kementerian sebelah, ya, ada orang WA kalau itu saya kenal langsung tak temuin. Gitu aja nggak ada Saya susahnya. sama Menteri juga sering. Menteri loh Pak. Dan iya, makanya. Ini anak menteri punya anak buah model Bapak begini. Menteri loh ini. Malu-malu Ini wakil presiden aja begini, apalagi menterinya. Dia tahu yang dihadapi siapa. Benar nggak Pak Roy? Justru yang melindungi yang tahu. Iya. Sekarang wakil presidennya aja begitu, gimana menteri-menterinya? Selain Humas, siapa lagi yang bisa saya temui? Saat ini yang saya Pak. Anda bisa memberikan apa ke kami? Saya yang bisa memberikan pernyataan bahwasanya itu tadi Pak. prosedur lagi. Prosedur aja. Karena sama aja kemarin kan sama. Saya juga udah diterima oleh Mas siapa kemarin? Ini bukankah Humas? Ini kayaknya Jackson atau siapa kemarin ya gitu. Ya udah, sekarang saya malah sudah kontak langsung di hadapan rakyat Jadi Indonesia. artinya, ya stafnya menteri lah. Atau kalau nggak ada beliau-beliau itu apa minimal siapalah staf atau saya diantar Mas aja sekarang ke stafnya. Ya, separuh aja nggak usah yang paruh. Bapak, ayo. 3 orang, 4 orang. Saat ini sedang tidak ada. Kok nggak ada orang melulu sih? Percuma punya kantor kalau nggak ada sekolah orang. Di brainwash. Jam kerja ini jam kerja kok nggak ada orang apa nggak ada orang lu. Aneh. Jam kerja dibayar oleh rakyat lu. Saya begini. Anggap aja saya orang umum. Gitu. Saya mau bertamu sekarang ke atas. Kita mau ke perpustakaan, Pak. Kita mau ke perpustakaan. Bapak tunjukkan jalan yang Ini ketawa. bertamu ke dalam. Bapak tunjukkan apa sih? Di sana kan ketawa aja, bete. Kan tadi saya bilang, kita bikin surat dulu. Kan saya bilang, harus ada prosedur. Prosedurnya apa sih? Buat surat dulu. Ini sudah WA langsung. Kan tidak ujuk-ujuk datang ke sini seperti ini. Betul. Ini saya juga nggak ujuk-ujuk. Kecuali beliau nggak jawab. Iya. Beliau jawab kan? Kebetulan kan Pak Menteri juga sedang dinas. Loh iya, makanya kalau Pak Menteri Makanya sedang WA dinas karena luar, dijawab. kan ada stafnya kan? Ya udah stafnya mana? Itu aja. Kami juga sedang menjalankan Pak. Nggak percaya kali atau WA-nya liatin aja, Pak. Dia aja nggak ngerti nomornya menteri kok. Nggak, bohong. Pura bodoh kali. Ya, Jadi mohon sesmennya deh mana sini?
prosedur lagi. Nggak ada. Assessment nggak ada. Di gedung prosedur. ini orang pada kerja nggak sih? Ini jam kerja loh. Di gedung ini Nggak ada. dibayar Nggak oleh ada. rakyat. Yang lihat bukan orang sini kali. Ini orang nggak ngerti Dan bukan dibayar orang oleh sini kali rakyat. ini. Jam kerja kok semua nggak ada orang. Jadi yang masuk sampean doang sendiri di gedung ini. Jangan-jangan housekeeping. Nggak, dia kerja sendiri kan. Yaudah, saya mau ketemu langsung dengan stafnya khususnya beliau. Tolong antar saya, Mas. Saya sampaikan. Sekarang aja sampaikan, saya tunggu jawabannya. Kalau dia nolak, nanti Kasih kita tahu, kalau nolak juga kasih sampaikan. tahu. Ini Saya tunggu sampaikan. sekarang. Saya tunggu sekarang. Sampaikan kita tunggu. Jalan, Pak, jalan. Kita dari pagi di sini soalnya. Kita tunggu. Bukan, kita tunggu aja. Saya tunggu sekarang. Kita tunggu. Ya. Silakan Mas. Itu. Jadi sementara mohon maaf Pak, nanti Kok mohon maaf apa yang Berarti dimaaf? Bapak nih yang menghalangin kita. kami bukan menghalangi. Menghalangi. Bapak minta Tetap saja. tanggapan, Bapak nggak Bahwasanya mau ngasih. Kami hanya mengikuti peraturan undang-undang. Peraturan apa? Dari tadi kita jawab Undang-undang makanya. nggak sampean sih? Undang-undang juga kami. Undang-undang apa? Nggak ada. nih? Kami Ngaco aja nih. Mana undang-undangnya? Undang-undang KIP. KP nomor pasal berapa? Pasal 72. Bapak kan Ayo, apa aja ada pasal? hak negara hak untuk Iya, hak aku yang warga- nyusun coba Ayo, pasal apa berapa? hak warga negara. Terus. Hak dan kewajiban badan publik pun ada. Ah. Gitu kan. Ini Harus bukan mengikuti. urusannya Tetap- PPID. Iya Pak. tetap Ini aja. bukan Kok tetap urusan nggak ada tetap ini tetap? urusan Yang kementerian. diminta informasi. Bukan kita soal silaturahmi bukan informasi. Kebijakan. Enggak, Gitu. kamu jangan jangan nebak-nebak. Ya, kita hanya minta informasi. Ya. Ngaco ini anak nih. Ngerti disuruh copot enten emang tuh ini. Begini. Apa? Apa? Bapak dipanggil, Pak. Tolong kasih tahu. Suruh copot ini. Udah tolong siapalah stafnya. Saya ketemu aja berdua dengan dia. Ya, ini bukan soal informasi. Aja Pak Roy. Aja, biar nunjukin. Nunjukin. Mas WA situ si Tunjukin. menterinya tuh. Ini orang nggak ngerti apa. Iya. Iya. Dibayar sama rakyat mahal-mahal begini modalnya nih. Dia nggak percaya. Ulangin lo duit rakyat lo. Lama bekerja di sini sampean nih. Win solutionnya kalau nggak boleh terima orang banyak, Mas Roy aja. Iya tuh, ditunjukin tanda buktinya tuh. Iya. Udah. Enak. Kita keberatan nih pakai pajak kita buat orang model begini nih. Kalau dihalang-halangi terus, nggak bakal beranjak dari sini nih. Nggak ada kepuasan, besok datang lagi. Kayak Gibran ya melongo-melongo ya. Iya, gak ada JC. Nah, kita rugi bayar orang begini. Duit kita nih rugi nih. Ini harus taruh di sana nih. Apa ganteng? Ganteng kalau on juga percuma, Bu Wita. Mendingan jelek tapi pintar. Nafsu aja. Jadi pajak kita dipakai untuk bayar orang macam ini bagaimana nih? Makanya hancur loh pun kata Iya, betul. Jadi harus tuntut nih, tuntut aja nih. pakai duit. Posisinya Mas Ban apa? Iya. Ini pendidikan. Bro, berdiriin aja MPP. Ya ya, Suban kan tadi. Kita informasikan ke beliau. Kalau enggak kita demo aja menterinya besok nih kalau model begini masih dipakai lagi. Siapa Kalau yang Mbak Ibu misalkan, Mama siapa ya? perwakilan aja yang ketemu. Nah, takut kan dibilang mau ngomong sama Tapi menteri tanpa ada takut kamera, kan? tanpa ada kamera. Enggak ada. Ya, takut loh, tadi loh. Dari tadi sampai begini. Itu win solution. Ayo Mas, kita udah Udah dimana takut tuh. Paroy aja, Paroy. Sama siapa?